Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini materi yang dibahas adalah grafik fungsi kuadrat. Nanti pada akhirnya akan membuat lukisan grafik fungsi. Nah, untuk melukis grafik fungsi itu ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu menentukan titik potong pada sumbu X. Nah, berarti I-nya sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, nanti persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini Y-nya sama dengan 0. Berarti tentukan nilai X-nya dengan menggunakan akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu perhatikan C-nya dan B-nya. Cari dua bilangan yang jika dikalikan 6, tapi jika dijumlahkan hasilnya adalah 5. Ya, buat dua kurung seperti yang sudah disampaikan, sama dengan 0, X kali X sama dengan X kuadrat. Kemudian tentukan dua bilangan. Dua bilangan tersebut adalah 2 dan 3. 2 kali 3 6, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, nanti ketemu X yang pertamanya adalah min 2 dan X yang keduanya sama dengan min 3. Ini titik potong pada sumbu X, jadi sama dengan min 2,0. Yang keduanya adalah min 3,0. Yang pertama ini ya, menentukan titik potong pada sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0, nanti titik potong pada sumbu Y itu adalah 0, C. Nah, balik lagi ke sini, A-nya sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Ya, jadi kembali lagi ke sini, titik potong pada sumbu Y, X sama dengan 0, maka titik potongnya langsung saja 0, C. C-nya adalah 6. C-nya adalah 6. Jadi 0,6. Yang ketiganya, tentukan sumbu simetri dengan rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. Min B, B-nya kembali lagi ke sini. B-nya adalah 5. Ya, 5 per 2 kali A. A-nya adalah 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2, atau min 5 dibagi 2. Min 5 dibagi 2 sama dengan berapa? Min 2 setengah. Itu sumbu simetrinya. Yang keempatnya, menentukan nilai Y dengan rumus min D per 4A. Ingat nilai D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Ingat, D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, sama dengan, kembali lagi, Y sama dengan min D per 4A. Sama dengan min D-nya berarti B kuadrat. B kuadrat di sini 5. Berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 1. C-nya sama dengan 6 per 4 A. A-nya kali 1. Berarti sama dengan min dalam kurung 5 kuadrat sama dengan 25. 4 kali 1 kali 6 sama dengan 24 per 4. Jadi hasilnya adalah min 25 dikurangi 24 sama dengan 1 per 4. Nah, nilai Y-nya adalah min 1 per 4. Kembali lagi, sudah 4. Yang kelima, yaitu menentukan, nah, titik puncak atau titik balik ini tidak lain dari sumbu simetri ya dengan nilai Y. Sumbu simetri tadi sudah ketemu. Sumbu simetrinya adalah min 2 setengah. Berarti min 2 setengah, min 1 per 4. Nah, kalau ini sudah ketemu, kelima-limanya sudah ketemu. Yang pertama titik potong pada sumbu X. Yang kedua titik potong pada sumbu Y. Kemudian yang ketiga sumbu simetri. Yang keempatnya nilai Y.
dan yang kelimanya titik puncak atau titik balik. Nah, yang terakhirnya tinggal melukis. Caranya untuk melukis itu ada dua, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Perpotongannya adalah titik pusat, yaitu 0,0. Dari titik pusat pada sumbu X ke kanan positif, ke kiri negatif. Dari titik pusat ke atas positif, bawah negatif. Itu ya, ini perhatikan. Min 2,0 itu berarti dari titik pusat, X-nya min 2, berarti ke kiri 2. Kemudian 0 itu tidak ke atas, tidak ke bawah. Ulangi ya, min 2,0 ini, min 2 itu absis searah dengan sumbu X, 0-nya searah dengan sumbu Y, disebut juga ordinat. Nah, min 2 ke kiri 2 langkah, kemudian tidak ke atas, tidak ke bawah. Berarti di sini saja, di sini saja. Nah, inilah letak titik min 2,0. Kemudian min 3,0 berarti 1, 2, nah 3 di sini. Di sini letak titik min 3,0. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, titik potong pada sumbu Y yaitu 0,6. Berarti 0-nya sesuai atau searah dengan sumbu X. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, berarti di sini saja. Kemudian 6-nya ini terletak pada searah dengan sumbu Y atau ordinat, berarti positif, berarti ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, disinilah letak titik 0,6. Sudah ya, jadi sudah dua tuh. Ini titik potong pada sumbu X, ini titik potong pada sumbu Y. Kemudian yang ketiganya adalah sumbu simetri. Sumbu simetrinya di mana? Yaitu min 2,5. Min 2,5 sumbu simetrinya. X sama dengan min 2,5. Min 2,5, perhatikan dari titik pusat 1, 2,5. Nah, disinilah letak garis X sama dengan min 2,5. Pada garis terpotong-potong ini merupakan X sama dengan min 2,5. Yang terakhirnya adalah Y sama dengan min 4. Berarti dari titik pusat Y sama dengan min 4, berarti ke bawah. Kalau sampai di sini 1/4-nya itu ya dibagi 2, 3, 4 lah, sekitar di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini garis titik-titik terputus-putus ini merupakan garis yang menunjukkan min 1/4. Kemudian titik puncak, mana letak titik puncaknya? Yaitu titik puncak atau titik balik ya, yaitu min 2,5, min 1/4. Berarti, nah di sini ada, disinilah letak titik min 2,5, 1/4. Kalau sudah ketemu, ada titik potong pada sumbu X, titik potong pada sumbu Y, kemudian ada sumbu simetri garis ini, kemudian ada Y, yang terakhir adalah titik balik, maka tinggal digabungkan saja, digabungkan atau dibuat semacam melukis gitu ya, membuat lukisan. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini, melukis. Nah, seperti ini. Nantinya lukisannya akan seperti ini. Jadi titik-titik itu nanti dihubungkan, dua titik potong pada sumbu X, kemudian di sini ada titik potong pada sumbu Y, sumbu simetri, dan Y-nya di sini ya. Nah, di sini terlihat parabolanya membuka ke atas. Nah, inilah yang disebut dengan parabola dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Gitu ya. Mudah-mudahan paham. Kalau belum paham nanti diulang-ulang lagi saja videonya
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.